Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji ke Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang patut kita yakini sepenuh hati hingga sampai kita mati. Puja kita panjatkan ke Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Syukur kita panjatkan ke Allah yang Maha Ghafur. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus banyak bersyukur. Apabila kita banyak bersyukur, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur, maka niscaya kita akan mendapatkan siksa kubur hingga badan hancur dan lebur bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur. Nauzubillah min dzalik. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kufur ke zaman bersyukur, hingga dari zaman kegelapan ke zaman penuh cahaya Islam. Kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar modernisasi? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual, karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut. Ketika budaya impor yang unsur-unsurnya lebih maju, berwatak kapitalis, berhadapan dengan budaya lokal yang berwatak tradisional, terjadi pergulatan antara budaya luar dengan budaya lokal. Pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor atau budaya luar. Biasanya unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional. Selain masuknya budaya asing, globalisasi juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan sekularisasi. Globalisasi dan sekularisasi seakan-akan merupakan satu paket yang terjadi di dunia barat dan timur. Konsekuensinya, ajaran dan dogmatisme agama, termasuk Islam yang semula sakral, sedikit demi sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya, yang pandangannya telah mengalami perkembangan mengikuti realitas zaman. Perubahan itu berbentuk seperti perubahan tatanan hubungan tradisional antara masyarakat, pemerintah, dan agama, di mana masyarakat sakral integralis yang sebelumnya diatur oleh sistem-sistem religio-politik bergerak menuju transformasi baru sebagai masyarakat pluralis non-sakral. Dari kenyataan seperti itu, di dalam era modern, umat Islam sedang dihadapkan pada sebuah tantangan, di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Perbedaan sikap di atas karena Islam sebagai agama yang diturunkan di tengah bangsa Arab, kemudian diadopsi oleh masyarakat non-Arab dengan kultur yang berbeda, sehingga dalam memahami ajaran Islam mereka pun akhirnya memiliki perbedaan.
Nabi Muhammad SAW tidak menuntut pengikutnya untuk menjadi masyarakat yang harus merealisasikan semua ide Islam secara tepat, persis dengan yang ia lakukan. Jadi wajar jika terdapat perbedaan bentuk antara Islam sekarang dengan Islam di masa lampau. Meskipun Islam tumbuh dalam tradisi dan masyarakat bangsa Arab, setiap Muslim tidak harus menerjemahkan Islam sesuai dengan yang diterapkan oleh bangsa Arab, akan tetapi memformulasikannya sesuai dengan kondisi sosial mereka. Dari itulah, dalam merespon modernisasi, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ada yang merespon secara berbalikan, yaitu dengan sikap anti-modernisasi dan pada akhirnya anti-Barat. Yang kedua, ada yang menjadikan Barat sebagai kiblat utama atau role model dalam masa depan dan bahkan untuk sebagai way of life mereka. Kelompok ini memandang bahwa konsepsi tradisional memiliki kelemahan dalam menghadapi modernisasi. Kelompok yang ketiga, yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti-modernisasi atau anti-Barat. Kelompok yang ketiga ini tidak secara langsung menanggapi bahwa Barat sebagai musuh, dan dalam waktu yang bersamaan tidak pula menanggapi bahwa Barat sebagai role model yang hebat yang harus ditiru dalam segalanya. Bagi mereka, Barat mengandung unsur kebaikan sehingga mereka tidak keberatan untuk menerimanya selama tidak harus mengorbankan agama Islam. Dalam waktu bersamaan, mereka juga sadar bahwa Barat harus disikapi dengan kritis, bahkan dalam batas tertentu harus ditolak jika bertentangan dengan norma Islam. Secara konsep, aturan yang dimiliki Islam menjalankan setiap tindakan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun naluriah seperti beragama, seksual, dan mempertahankan diri. Hal ini karena manusia tidak mengetahui aturan yang baik secara holistik. Dalam dunia sains dan teknologi, siapapun asalkan meneliti dengan cermat, maka akan menemukan hasil yang sama dalam penelitian tertentu, apapun agama atau ideologinya. Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi mengatakan urusan dunia kalian, namun tidak mengatakan hukum urusan dunia kalian. Karena dalam masalah dunia, Nabi menyerahkan pada umatnya, namun untuk hukum perkara dunia, hanya Nabi yang tahu. Hadis ini menjelaskan aturan bahwa seorang muslim diperbolehkan mengembangkan ilmu pengetahuan, profesi, industri, dan teknologi modern, dan apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu, sikap manakah yang paling tepat untuk menghadapi dunia yang serba modern ini? Jawabannya adalah bahwa kita tidak bisa menjadi religius dalam cara yang sama seperti pendahulu kita di dunia pramodern yang konservatif. Betapapun kerasnya kita berusaha menerima dan melaksanakan warisan tradisi agama pada masa keemasannya, kita memiliki kecenderungan alami untuk melihat kebenaran secara faktual, historis, dan empiris. Baik konservatisme maupun modernisme bukanlah pilihan yang tepat. Keduanya produk historis yang perlu kajian ulang validitasnya. Artinya, semua tipologi pemikiran di atas tidak perlu ada yang disalahkan. Dalam kecemasan itu, umat beragama seringkali mencari bentuk format ajaran agamanya yang merujuk pada masa lampau untuk mendapatkan otentisitas keagamaan. Akan tetapi, manusia dan masyarakat tetap berjalan terus ke masa depan, dan di depan mereka dihadapkan pada kemajuan sains, wacana-wacana intelektual, dan transaksi-transaksi rasional yang semua itu harus disikapi dengan perubahan. Modernisasi bisa bermakna 2 hal. Makna yang pertama yaitu mengambil mentah-mentah setiap hal yang datang dari barat, sedangkan makna yang
kedua yaitu mengambil sains dan teknologi barat, bahkan berusaha kembali menjadi soko guru dunia di bidang sains dan teknologi. Bila makna kedua yang diambil, maka kita akan menjadi Islam dan modern sekaligus. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.